Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Duyanti Nurlaila Sari, Joko Wawiatno, Maya Irina, dan Nimade Diana akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konseling. Untuk pertama-tama kita akan bahas apa itu konseling. Konseling sendiri itu merupakan kegiatan memberikan informasi yang ditunjukkan dengan adanya diskusi timbal balik dan pertukaran opini. Sedangkan untuk edukasi adalah sebuah pemberian dan pengembangan informasi untuk memberikan keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya yaitu informasi obat. Informasi obat adalah kegiatan memberikan data mengenai obat-obatan yang independen, akurat, komprehensif, terkini, yang dilakukan oleh apoteker kepada pasiennya, masyarakat, maupun tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya, konseling sendiri menurut Menkes 2014 adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait obat dari apoteker kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan atau keluarga terhadap apoteker. Pemberian konseling obat ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko obat yang tidak dikehendaki, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien. Konseling obat ini bukan hanya memberikan penerangan tentang obat, tetapi bisa digunakan untuk benar-benar mendapatkan informasi latar belakang pasien, memberi penekanan pada pendidikan pasien untuk ikut aktif dalam regimen terapeutik, melibatkan perubahan tingkah laku atau sikap pasien terhadap penggunaan obat, memberikan perhatian dan dukungan pada pasien mengenai terapinya. Secara khusus, konseling obat dapat ditunjukkan untuk meningkatkan hubungan kepercayaan antara apoteker dan pasien, menunjukkan perhatian serta kepedulian terhadap pasien, membantu pasien untuk mengatur dan terbiasa dengan obat, membantu pasien untuk mengatur dan menyesuaikan penggunaan obat dengan penyakitnya, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan, mencegah atau meminimalkan masalah terkait obat, meningkatkan kemampuan pasien dan memecahkan masalah dalam hal terapi, mengerti permasalahan dan pengambilan keputusan, serta membimbing dan mendidik pasien dalam penggunaan obat, sehingga dapat mencapai tujuan pengobatan dan peningkatan mutu pengobatan pasien. Kegiatan dalam konseling obat meliputi membuka komunikasi antara apoteker dengan pasien, mengidentifikasi tingkat pemahaman pasien terhadap obat melalui three prime question, menggali informasi lebih lanjut dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengeksplorasi masalah penggunaan obat, memberikan penjelasan kepada pasien untuk menyelesaikan masalah penggunaan obat, melakukan verifikasi akhir dalam rangka mengecek pemahaman pasien, serta dokumentasi. Faktor yang perlu diperhatikan dalam konseling obat yaitu kriteria pasien. Contohnya pasien dalam kondisi khusus, pasien yang terapi jangka panjang atau penyakit kronis, pasien yang menggunakan obat-obatan dengan instruksi khusus, pasien yang menggunakan obat dengan indeks terapi sempit, pasien yang menggunakan banyak obat, pasien yang mempunyai riwayat kepatuhan rendah. Yang kedua, sarana peralatan, ruang atau tempat konseling. Pasien yang harus diberikan konseling yaitu pasien yang dirujuk oleh dokter, pasien dengan penyakit tertentu, pasien yang menerima obat tertentu, pasien geriatrik, pediatrik,
selesai dirawat, mendapatkan obat yang banyak dan regimen terapeutik yang mengelirukan. Untuk hambatan konselingnya yang dari apoteker tidak punya waktu, pemahaman yang kurang, rendahnya pengetahuan, rendahnya kepercayaan diri, rendahnya hubungan pasien dengan apoteker, rendahnya keterampilan berkomunikasi. Yang dari pasien, terdapat hambatan konseling tidak punya waktu, pasien menganggap apoteker tidak mau berbicara dengan pasien, rendahnya persepsi pasien terhadap apoteker, kondisi kesehatan atau fisik pasien juga menghambat komunikasi, kesulitan untuk mengerti, buta aksara. Sedangkan dari sarana memiliki hambatan tingkat kebisingan atau orang berbicara, adanya suara telepon atau suara musik, ketersediaan ruangan, ketersediaan sarana di dalam ruangan. Selanjutnya tahapan konseling, di mana yang pertama itu kita pengenalan diri dulu dan menjelaskan tujuan konseling itu gimana. Kemudian penilaian, tujuannya yaitu untuk menilai pemahaman pasien tentang obat yang diberikan, jika perlu hubungannya dengan penyakit yang diderita. Kemudian menggunakan teknik prime question atau masalah utama dengan open-ended question. Selanjutnya show and tell itu perlihatkan dan terangkan. Kemudian pelaksanaan konseling. Tujuannya itu untuk mendidik pasien agar mengerti tentang obat dan mengubah sikapnya sehingga mengikuti regimen terapeutik. Gunakan kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan serta teknik show and tell. Kemudian pengujian atau verifikasi. Tujuannya untuk memastikan bahwa pasien benar-benar memahami dan mengerti yang sudah kita terangkan. Fill in the gap. Betulkah atau tambahkan jika ada yang terlupa. Jawablah jika ada pertanyaan dari pasien. Selanjutnya, 3 pertanyaan utama atau 3 prime question itu di mana seorang dokter menanyakan tentang obat yang digunakan, masalah dan gejala ingin dihilangkan, kemudian apa yang harus dilakukan, tujuan terapi, kemudian lifestyle. Kemudian yang kedua, bagaimana penjelasan dokter tentang cara pakai obat Anda. Kemudian yang tiga, menjelaskan dokter tentang tahapan setelah minum obat. Selanjutnya penjelasan cara pakai obat. Yang pertama, berapa kali minum obat. Misalnya mendapatkan obat amoxicillin, itu kita jelaskan cara pakainya itu berapa kali, misalnya 3 kali minumnya pagi, siang, dan malam. Kemudian berapa banyak minum obat itu. Kemudian berapa lama harus diminum, misalnya penggunaan antibiotik harus diminum paling sedikit sekitar 5 hari. Kemudian bagaimana bila lupa satu dosisnya itu, kita menjelaskannya. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan obat. Menyimpannya kita jelaskan juga, diletakkan di lemari obat, tidak terkena sinar matahari langsung. Selanjutnya, dosis dan cara pakainya. Dosisnya kita jelaskan juga dan cara pakainya. Misalnya antibiotik itu harus kita minum sampai habis. Selanjutnya, verifikasi akhir, di mana minta pasien untuk mengulang instruksi yang telah kita jelaskan tadi, kemudian untuk meyakinkan bahwa pesan tidak ada yang terlewatkan, kemudian kita koreksi bila ada kesalahan informasi. Selanjutnya, beri kesempatan pasien jika ingin bertanya lagi. Selanjutnya, kartu pengingat pengobatan. Cocok untuk pasien yang sering kesulitan mengingat waktu penggunaan obat. Kemudian informasi yang bisa ditulis, misalnya nama obat, jadwal penggunaan obat, jumlah obat yang diberikan, kemudian efektivitas metode, kemudian ini
tabel dari misalnya pasien, itu dia masuknya bulan apa, kemudian ini etiketnya. Etiketnya meskipun semua resep sudah disertai dengan penandaan atau etiket, tapi tidak sedikit pasien yang merasa bingung terhadap informasinya. Jadi kita memberikan obat, kita kasih etiket itu penulisan, bisa contohnya ini obatnya diminumnya 1 kali 2 tablet atau 2 kali 1 tablet diminum jika perlu. Selanjutnya berupa bagian waktu minum obat. Biasanya dibuat untuk pasien dengan regimen pengobatan yang kompleks atau pasien yang sulit memahami regimen pengobatan. Informasi dapat dituliskan dengan kode warna atau simbol tertentu. Kemudian ini ada gambar nama pasien, kemudian jumlah obat pada kotak di samping itu. Kemudian apoteker juga menuliskan nama pasiennya, nama obat-obatannya, kemudian kodenya. Kemudian pill dispenser akan membantu pasien untuk mengingat jadwal minum obat dan menghindar kelupaan jika pasien melakukan perjalanan jauh dari rumah. Wadah pil dispenser bisa untuk persediaan harian maupun mingguan. Selanjutnya ada pelayanan informasi obat, di mana pemberian informasi obat oleh apoteker dalam rangka penggunaan obat yang tepat, di mana dari itu ada 4, yaitu proses penggalian latar belakang pertanyaan, pengembangan strategi, penelusuran sumber informasi yang tepat, mengevaluasi sumber informasi yang didapat, dan merumuskan jawabannya. Di mana ini ada skenario untuk mendapatkan mekanisme layanan informasi. Dari pertanyaan langsung ke informasi latar belakang, klarifikasi, dan penelusuran langsung kita memberikan jawaban. Selanjutnya cara menggali informasi, yaitu pertama mengidentifikasi perannya, permasalahan, derajat urgensi, perlukah merujuk atau follow up. Diperlukan wawancara dan diperlukan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya ini merupakan contoh form PO. Jenis pustaka yaitu pustaka primer yang merupakan artikel original yang dipublikasikan langsung oleh penulisnya. Yang kedua ada sekunder, merupakan pustaka yang mengacu terhadap berbagai artikel original dan berbagai pustaka primer. Yang ketiga yaitu tersier, berupa buku teks, buku ajar yang merupakan kumpulan artikel dan relatif tidak up to date. Selanjutnya ada edukasi. Edukasi merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang tujuannya menimbulkan perubahan sikap dan perilaku dalam hal-hal yang berkaitan. Di mana tujuannya yaitu memberikan informasi yang sesuai dan kebutuhan spesifik setiap pasien. Apoteker harus memastikan berapa banyak yang sudah diketahui pasien tentang pengobatan, apakah pasien mempunyai pandangan yang salah tentang pengobatan, dan memberikan keterampilan dan teknik yang dibutuhkan pasien untuk mengoptimalkan terapi yang diresepkan bagi pasien tersebut. Selanjutnya yaitu metode edukasi. Yang pertama yaitu ceramah, dialog, dan diskusi. Yang ketiga ada informasi cetak, metode audiovisual. Yang kelima ada memperagakan dan memperhatikan teknik. Selanjutnya ada internet dan edukasi dengan bantuan komputer. Yang pertama dengan cara ceramah, cara konvensional, sesuai untuk kelompok besar, kelompok masyarakat. Diskusikan perorangan tidak mungkin dilakukan, sering dianggap membosankan, perlu dikomunikasikan dengan metode audiovisual atau diskusi kelompok. Tujuannya memperbaiki perilaku, sikap, dan pengetahuan pasien dan tidak sesuai untuk konseling pasien secara perorangan. Selanjutnya dialog dan diskusi. Sebaiknya digunakan teknik yang memungkinkan keterlibatan pasien dalam diskusi. Dialog dan diskusi tidak harus melalui tahap muka langsung, tapi dapat melalui telepon.
Diskusi dapat melibatkan lebih dari satu pembelajar, anggota keluarga pasien, atau beberapa pasien, sehingga dapat mengetahui apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui. Selanjutnya, informasi cetak merupakan di mana semua obat disarankan memiliki lembar informasi obat, sedangkan untuk obat OTC wajib mencantumkan informasi obat. Yang kedua, biasanya brosur belum mencantumkan efek samping, peringatan, interaksi obat, dan mekanisme kerja obat. Yang ketiga, metode ini cukup efektif apabila dikombinasi dengan metode dialog dan diskusi. Selanjutnya, metode ini tidak sesuai untuk pasien yang mengalami gangguan penglihatan dan buta aksara. Metode audiovisual, secara umum pasien akan mudah memahami apabila informasi diperoleh dengan cara dilihat dan didengar. Biaya pembuatan mahal, tapi materi dapat digunakan berulang kali. Metode ini paling efektif apabila dikombinasi dengan diskusi bersama pasien sebelum atau sesudah presentasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang memperagakan dan mempraktekkan teknik. Cara ini sesuai untuk memberikan informasi dan penggunaan obat yang memerlukan teknik khusus. Contohnya inhalasi atau injeksi. Setelah mendapat informasi teknik pemakaian, pasien diberi kesempatan untuk mempraktekkan teknik tersebut. Hal ini agar pasien dapat benar-benar menggunakan itu ketika di rumah. Dan kita dapat melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dan dapat segera mengoreksinya. Selanjutnya, kita akan menggunakan internet dan edukasi pasien dengan bantuan komputer. Untuk beberapa pasien, metode ini dapat merupakan metode yang paling efektif karena metode ini membutuhkan koneksi internet atau perangkat lunak sistem informasi obat. Yang terpenting adalah pemilihan sumber informasi. Untuk pemilihan metode edukasi, kita ada 3, yaitu lokasi, tingkat pengetahuan kesehatan pasien, dan tujuan pembelajaran. Kemudian ini yang terakhir adalah pustakanya, bisa teman-teman baca. Dan dari kami kelompok 4, sekian atas presentasinya. Semoga yang kami sampaikan dapat menjadi informasi buat teman-teman semua. Dan kiranya apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih.